Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Saluki. Di sini saya akan membahas tentang kajian bidang-bidang filsafat. Nah, kajian bidang-bidang filsafat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada ontologi, terus epistemologi, terus aksiologi. Nah, ontologi itu yang berarti hakikat atau kebenaran, sedangkan epistemologi itu berarti tentang cara atau metode. Terus selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi ini itu berarti bermanfaat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ontologi. Ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang atau ontos. Ontos itu yang artinya ada, dan logos itu artinya ilmu. Nah, sehingga ontologi itu berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau yang benar-benar, atau kebenaran itu benar-benar ada. Nah, dengan kata lain, ilmu mempelajari tentang yang ada atau berwujud. Jadi ontologi ini yaitu ilmu yang mempelajari sesuatu yang sudah pasti adanya, gitu, berdasarkan dengan logika. Nah, selanjutnya aspek ontologi itu dari ilmu pengetahuan. Nah, tentu hendaknya diuraikan secara metodis, terus sistematis, koheren, rasional, komprehensif. Nah, terus juga ada radikal dan universal. Nah, aspek ontologi ini itu sangat penting sebenarnya, karena sesuai kalau diuraikan secara metodis, yaitu menggunakan cara ilmiah. Nah, terus juga ada sistematis. Nah, sistematis ini saling berkaitan satu sama lain, seperti itu. Terus koheren. Koheren itu yaitu unsur-unsur saling berhubungan. Unsur-unsurnya itu saling berhubungan. Terus juga rasional. Rasional itu harus sesuai dengan kaidah berpikir yang benar, gitu. Terus ada komprehensif. Komprehensif ini tidak melihat objek dari satu arah, seperti itu. Terus ada radikal. Radikal ini diuraikan sampai akar-akarnya, yaitu dicari sampai ketemu kebenarannya, seperti itu. Terus universal. Universal itu yaitu secara umum, seperti itu. Terus dapat diartikan bahwasanya ontologi ini ilmu yang mempelajari sesuatu yang wujud atau yang ada, yang sesuai dengan logika manusia dan juga dapat dipahami oleh orang lain. Dan pendapatnya ini dapat diterima oleh masyarakat luas, seperti itu. Terus manfaat ontologi. Ya, manfaatnya itu berfungsi sebagai refleksi kritis, terus juga objek atau bidang garapan, terus juga konsep, asumsi, dan postular ilmu. Nah, ontologi juga menjadi penting. Kenapa? Ya, karena yang pertama itu kesalahan suatu amunisi akan melahirkan teori. Jadi suatu dari satu kesalahan itu kita itu bisa dapat menemukan suatu teori. Terus metodologi keilmuan yang salah juga, nah itu bisa juga menghasilkan suatu teori. Terus ontologi juga membantu ilmu untuk menyusun suatu pandangan dunia. Selanjutnya metode ontologi juga di sini ada 5. Nah, yang pertama itu ada monoisme. Monoisme ini adanya cuma satu unsur. Jadi misalkan kayu, ya udah unsurnya kayu doang, gitu. Terus dualisme ini adanya dua substansi atau ada dua unsur di dalamnya. Misalkan dalam suatu gelas itu ada air dan juga ada minyak. Nah, itu dua unsur, ya kan. Terus
Pluralisme ini adanya lebih dari satu unsur atau satu substansi, lebih dari dua, lebih dari satu. Terus juga ada nihilisme. Itu nihilisme itu dari katanya aja udah nihil, berarti tidak ada. Nah, terus ada agnostisisme. Agnostisisme ini tidak mengetahui adanya berapa atau taking, nggak banyak lah. Terus ada epistemologi. Nah, epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani pula, yaitu dari kata episteme dan juga logos. Nah, episteme ini itu berarti pengetahuan atau knowledge. Nah, terus juga logos yang berarti teori. Nah, dengan kata lain, epistemologi ini secara bahasa, ya kan, secara etimologis. Nah, berarti teori pengetahuan, yaitu teori untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, seperti itu. Terus juga epistemologi ini dapat diartikan itu filsafat membicarakan tentang asal muasalnya ilmu dan juga sumbernya ilmu, terus juga metodenya, strukturalnya, dan juga validalitasnya atau kebenaran pengetahuan. Untuk mencari ilmu ini secara asalnya, terus juga secara sumber metodenya dan juga kebenarannya atau unsur ilmu tersebut didapatkannya dari mana, seperti itu. Dengan kata lain, epistemologi ini membicarakan tentang terjadinya pengetahuan atau asal muasal ilmu pengetahuan dan juga sifat-sifat atau juga kebenarannya, seperti itu. Aliran-aliran dalam epistemologi ini sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu ada rasionalisme. Rasionalisme ini mempunyai suatu pendapat. Nah, pendapatnya itu semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran gitu. Jadi dari akal pikiran ini maka timbullah atau keluarnya suatu pengetahuan. Terus empirisme ini semua pengetahuan manusia itu diperoleh melalui pengalaman indera. Nah, dari pengalaman indera kita gitu. Terus ada realisme ini adalah objek-objek yang kita serupa lewat indera atau nyata dalam diri objek tersebut, seperti itu. Terus ada kristisme ini akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiris. Nah, terus juga ada positisme. Nah, positisme ini berkembang pemikiran umat manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu teologis, tentang ketuhanan, terus metafisika, nah terus juga tentang positif. Nah, lalu ada skeptisme. Skeptisme ini bahwasanya indera itu adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Tidak benar adanya pengalaman itu atau pengetahuan itu didapat oleh indera. Itu menurut aliran skeptisme. Nah, terus juga ada pragmatisme ini berpendapat bahwasanya aliran ini berpendapat bahwasanya tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun pernyataannya tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Jadi aliran ini tidak mempermasalahkan tentang kebenarannya pengetahuan, dan juga tidak pokoknya dia itu tidak percaya. Tapi aliran ini pernyataannya tentang pengetahuan dengan pemanfaatannya juga dan juga guna dari pengetahuan tersebut. Jadi mereka itu tidak percayakan ilmu atau tidak mempersoalkan tentang ilmu pengetahuan, akan tetapi mereka itu pernyataannya selalu dipakai dan juga pemanfaatannya juga dipakai. Mereka pakai untuk menambah pengetahuan mereka, seperti itu.
Terus hubungan epistemologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, yang pertama itu berhubungan dengan ilmu logika, terus filsafat, terus juga dengan teologi dan tafsir. Nah, terus selanjutnya adalah aksiologi. Nah, aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata aksios artinya nilai, dan juga ada logos yang artinya ilmu. Dengan kata lain, aksiologi ini adalah ilmu tentang nilai aksiologi, merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi aksiologi ini suatu ilmu filsafat ya, yang kegunaannya itu sebenarnya untuk mengetahui apakah atau gimana manusia itu menggunakan ilmunya. Terus dengan kata lain, aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan itu sendiri, atau ilmu mempelajari tentang hakikat dan manfaat ilmu tersebut. Dan juga dalam aksiologi juga nilai pernyataan fokus utama dalam filsafat, nilai akan berkaitan dengan logika, etika, dan estetika. Nah, logika akan membantu manusia. Nah, kan ada pertanyaan tuh, bagaimana manusia itu menggunakan ilmunya? Nah, mereka itu menggunakannya dengan logika, etika, dan estetika. Nah, dengan logika ini akan membantu manusia dalam menempuh jalan yang paling efisien dan menjaga kemampuan yang salah. Nah, jadi untuk mendapatkan suatu ilmu yang benar itu harus menggunakan logika yang benar pula, untuk menjauhi manusia itu dalam kesalahan dalam berpikirnya. Jadi dengan logika ini manusia itu akan berpikir secara benar. Nah, terus ada etika. Nah, etika ini fungsinya itu agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Nah, jadi dengan etika ini maka manusia itu dapat mengetahui dan juga mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan gitu. Terus ada estetika. Estetika ini berkaitan dengan seni, karena estetika ini dari penilaian manusia tentang keindahan. Jadi estetika ini lahir dari penilaian manusia tentang keindahan. Terus beberapa sikap sosial yang makin dilakukan ilmuwan sebagai cerminan tanggung jawab sosial, antara lain yang pertama itu menjelaskan semua permasalahan yang tidak diketahui masyarakat dengan bahasa yang mudah dicerna. Nah, terus juga memengaruhi opini dalam rangka memunculkan masalah yang penting untuk dipecahkan. Jadi sikap sosial yang mungkin dilakukan oleh ilmuwan adalah cerminan tanggung jawab sosial. Nah, itu salah satunya mempengaruhi opini dalam rangka memunculkan masalah penting untuk dipecahkan. Terus ada meramalkan apa yang terjadi dengan sebuah fenomena. Terus juga ada menemukan alternatif dari objek permasalahan yang menjadi pusat perhatian. Terus juga ada di bidang etika. Nah, di bidang etika ini ilmuwan tidak hanya memberikan informasi tetap, tapi juga dengan informasi yang real atau sesuai fakta atau benar informasi tersebut. Terus penggunaan filsafat. Nah, filsafat juga sebagai kumpulan teori digunakan untuk memahami dan melahirkan dunia pemikiran yang benar, seperti itu. Terus ada filsafat sebagai pandangan hidup. Nah, terus juga filsafat sebagai metodologi dan memecahkan suatu masalah. Nah, dengan filsafat ini maka banyaklah atau keluarlah teori-teori untuk memahami dan melahirkan pemikiran dunia secara luas. Terus juga dengan filsafat ini sebagai pandangan hidup. Nah, dengan filsafat maka kita akan mengetahui pandangan hidup seseorang.
Terus ada juga filsafat sebagai metodologi dan memecahkan masalah. Jadi dengan filsafat ini kita akan mengetahui suatu metode dan juga kita akan dapat memecahkan suatu masalah dengan benar.